Gogol, Assalamualaikum Jojol, warahmatullahi Jazol, wabarakatuh. Dad is Kali Daz ini y'all. masih bicara tentang Jeffrey Epstein ya. Nah, Manifestasi ternyata Dajjal. terkuaknya file Epstein itu bukan hanya sebagai pengalihan isu atas Palestina atau isu tentang World Peace of Gaza atau City of Gaza. Namun lebih dari itu, ternyata di dalam file terakhir Epstein membongkar mesin perang terbaru di Israel. Dan di dalam rekaman DOJ ternyata ada percakapan Epstein yang mendesak Menteri Israel yang lama yang namanya Ehud Barak agar Ehud Barak itu masuk ke Dewan Direksi Palantir, yaitu perusahaan AI milik Peter Thiel. Dan ternyata Epstein itu merupakan maklar pengawasan teknologi tingkat tinggi. Ternyata sekarang itu Palantir merupakan otak di balik perangkat lunaknya penargetan militer Israel di Gaza. Epstein bukan pejabat biasa. Epstein memiliki kemampuan untuk menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati di dalam peperangan ini. Dan satu lagi ya, di dalam file Epstein terkuak juga rekening atas nama Baal. Tahu nggak sih apa itu Baal? Di dalam bahasa Ibrani atau bahasa Kanaan, Baal itu memiliki arti Tuhan atau sebagai dewa tandingan. Baal sendiri menurut bahasa Semit dinyatakan sebagai dewa untuk menciptakan angin, topan, badai, dan hujan dan kesuburan tanah. Sedangkan pada zamannya Nabi Ilyas, dalam bahasa Ibrani di dalam kitab Ibrani dinyatakan bahwa Baal itu merupakan pesaing Tuhan atau dewa palsu yang bisa menyaingi Yahweh, atau Yahweh itu adalah Tuhan Allah dalam bahasa Yahudi. Yahweh. Jadi Baal ini merupakan pesaing daripada Yahweh, pesaing daripada Tuhan. Kita buka surat As-Safaat 125. Atad'una ba'lau wa tazaruna ahsanal khaliqin. Ini merupakan kisah pada zaman Nabi Ilyas tentang Baal. Nah, sepertinya hal ini tidak terlepas dengan kisah ini ya. Rekening atas nama Baal itu merupakan bukan sesuatu yang kebetulan. Patutkah kamu menyembah Baal selain Allah? Padahal Allah adalah sebaik-baiknya Sang Maha Pencipta. Pada saat itu Baal adalah sebuah patung yang terbuat dari emas yang berada di Damaskus ya, di Suriah. Sudah jelas tersurat dalam surat As-Safaat ayat 125 tentang Baal atau pemujaan terhadap setan atau berhalanya manusia. Kemudian satu lagi yang Dimas temukan ya, di dalam file Epstein itu terdapat di situ ada emailnya itu Zape. Nah ini kan jelas kan Baal Zapeda Balamin. Dialah Balamin atau Samiri itu yang memang memiliki usia lebih dari 25.000 tahun. Nah silakan teman-teman semua bisa percaya dengan omongan yang Dimas sampaikan atau tidak. Namun dijadikannya ini sebuah kewaspadaan ya, bukan sebuah ketakutan ya, tapi kita cari solusinya karena kita harus yakin bahwa manusia itu lebih sempurna, lebih mulia dibanding dengan makhluk apapun. Dan bagaimana sih cara mengatasinya, cara menghadapinya dunia yang seperti saat ini? Kita bahas bersama ya, ikuti VT-VT Nyimas. Dan kita harus kembali menjadi manusia. Manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Namun tidak semua manusia mengenal siapa itu manusia. Dan tidak semua wujud manusia itu adalah manusia. Maka kenalilah dirimu agar menjadi manusia. Karena hewan, binatang, jin atau apapun jika ingin menjadi manusia bisa mengikuti jalurnya ajaran-ajaran manusia, kesejatian manusia untuk keselamatan jiwa raga, lahir dan batin dunia dan akhirat. Kita harus jeli dan menganalisis ya, kenapa sekelas Jeffrey Epstein, dia hanya sebagai guru SMA, kenapa sih bisa mengendalikan seluruh elit global dan sebagai sumber pendana, dan tidak tanggung-tanggung di antara ribuan file tersebut disebut nama-nama lebih dari 1.000 orang elit internasional yang agendanya sih seperti biasa aja. Mereka itu menggunakan agendanya seolah-olah untuk pembangunan setiap negara-negara di dunia. Dikatakan dia sebagai pendana para elit global, jelas ini bukan ecek-ecek loh, maka jangan dianggap ini hal biasa. Masyarakat harus tahu dan sadar bahwa kita ini sedang diawasi, dikontrol, dan dikendalikan oleh seseorang yang memang bukan manusia. Ternyata Jeffrey Epstein juga sebagai maklar pengawasan teknologi dan militernya Israel.
bekerja sama antara Mossad juga CIA. Pusat perdagangan dunia akan dipusatkan di Israel. Dikatakan juga bahwa Epstein adalah peran dalam hal pembuatan Bitcoin atau kripto. Dia juga menjebak Bill Gates untuk masuk ke dalam program-programnya dia untuk vaksinasi, imunisasi, ketahanan pangan. Dan Bill Gates itu dasarnya itu seorang ilmuwan ya dalam teknologi, bukan ahli vaksin, bukan ahli kesehatan. Tapi kenapa sih, apa kepentingan dia, kenapa mengurusi kesehatan masyarakat padahal tidak ada dasar latar belakang dia ke arah itu. Dia juga memiliki agenda-agenda kemanusiaan, kurikulum-kurikulum sekolah, kurikulum pendidikan, mereka nimbrung di dalamnya, masuk dan menyusup pada pemerintahan setiap negara untuk mendikte arah pendidikan setiap negara-negara di dunia. Nah, yang paling menjadi misteri adalah Epstein sendiri memiliki kemampuan supranatural atau spiritual. Dia itu sebagai penganut sekte Freemason, satanik, dan ritual-ritual penyembah setan. Anda tahu nggak sih bahwa setiap tanggal 20 Desember, 5 hari sebelum Natalan, mereka itu ada ritual sesembahan terhadap Tuhannya mereka, ya Tuhan berhalanya mereka. Mereka menyajikan sesembahan bayi, anak kecil. Di dalam ritual Belta namanya ya, terkadang mereka itu mempersembahkan 3 orang anak kecil. Setelah dipersembahkan, kemudian disembelih dan dimakan bersama. Sangat biadab sekali. Ritual-ritual pemujaan setan ini jelas bukan untuk manusia, tetapi mereka sendiri sudah berjiwa setan, bukan, karena sudah tidak ada lagi jiwa kemanusiaannya. Selain dia sebagai ahli alkemis, dia juga ahli senjata perang, rekayasa genetika, mutan atau manusia hibrid. Juga mereka itu melakukan pedofilia, juga rekayasa genetik dengan reptilia, sehingga banyak manusia-manusia yang campuran antara manusia dan reptil. Dan mereka banyak sekali mengasuh anak-anak kecil seolah-olah dia peduli dengan anak-anak kecil, padahal di dalam ritual mereka salah satunya adalah harus meminum kencing anak gadis. Nah, disitulah maka mereka sangat menyayangi anak-anak kecil ya, karena ada maksudnya, ada yang ingin dimanfaatkan dari mereka. Kalau di Indonesia sih namanya pesugihan ya, bukan penyembahan pada Tuhan. Di sini bisa kita simpulkan ya antara Tuhan dengan Allah itu sendiri, karena Tuhan itu adalah sesembahan, sedangkan Allah adalah Sang Maha Pencipta.